Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya lagi, Regista Eka Marita, mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang lebih sering kita sebut tentang Aswaja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita pelajari dulu atau kita pahami dulu bagaimana perkembangan Islam dari awal dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Yang pertama, Islam pada zaman Rasulullah SAW. Islam lahir pada abad ke-7 Masehi di Mekah, di bawah wahyu yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi kemusyrikan. Beliau menyebarkan Islam dengan penuh kesabaran, meskipun mendapat banyak pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Namun beliau tetap sabar dan menjalankan dakwahnya dengan sangat baik. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di sana, beliau membangun masyarakat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Pada masa ini, Islam berkembang sangatlah pesat dan akhirnya berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun 630 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, Rasulullah SAW wafat, meninggalkan umat Islam dengan pedoman Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup. Yang kedua yang kita akan bahas yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan atau diteruskan oleh para khalifah atau sahabat Nabi yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang menumpas pemberontakan dan menjaga keutuhan Islam. Yang kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab yang memperluas wilayah Islam hingga Persia sampai Romawi. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mengkodifikasi Al-Quran menjadi satu mazhab yang standar. Kemudian yang keempat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menghadapi konflik internal dalam perang saudara. Pada masa ini, umat Islam masih berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan menjalankan Islam secara murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga kita akan bahas yaitu munculnya perbedaan pemikiran dalam Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, terutama setelah munculnya peristiwa konflik politik antara kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari sini lahirlah beberapa kelompok dalam Islam seperti Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita beda satu-satu. Yang pertama yaitu Syiah. Syiah ini dia meyakini bahwa kepemimpinan Islam harus berada di tangan keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua yaitu Khawarij. Khawarij yang menentang Ali dan menganggap pemimpin yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka dianggap sebagai kafir. Dan yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tanpa fanatik ke politik manapun. Kemudian kita bahas yang keempat yaitu perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang sebagai kelompok yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni. Aswaja memiliki 3 pilar.
yaitu ilmu kalam dalam aswaja. Kemudian ada fikih aswaja, dan yang ketiga ada tasawuf aswaja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ilmu kalam dalam aswaja. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dan keutuhan secara rasional. Dalam aswaja, ilmu kalam dikembangkan oleh dua tokoh, yaitu satu Imam Abu Hasan Ali Asy'ari yang menentang paham Mu'tazilah dan memperkuat akidah Asy'ariyah. Yang kedua yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengembangkan pemikiran teologis yang lebih rasional dalam memahami akidah. Yang selanjutnya yaitu fikih aswaja. Dalam aspek hukum Islam, aswaja mengikuti salah satu dari 4 mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang pertama mazhab Hanafi, tokohnya Imam Abu Hanifah yang lebih fleksibel dalam menggunakan rasio. Yang kedua mazhab Maliki, tokohnya yaitu Imam Malik bin Anas yang menggunakan tradisi atau mengutamakan tradisi kota Madinah. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i, tokohnya itu adalah Imam Syafi'i yang menggabungkan dalil nahli dan ahli secara seimbang. Kemudian yang keempat ada mazhab Hambali, tokohnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat tekstual dalam memahami dalil. Di Indonesia sendiri lebih dominan atau lebih banyak menggunakan mazhab Syafi'i menjadi pedoman di kalangan umat Islam di Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang tasawuf aswaja. Tasawuf dalam aswaja berfungsi memperkuat aspek spiritual dan akhlak. Dua tokoh utama dalam tasawuf aswaja yaitu satu Imam Al-Ghazali dan dua Junaid Al-Baghdadi. Yang pertama Imam Al-Ghazali yang mengombinasikan fikih dan tasawuf dalam pemikirannya. Kemudian yang kedua Junaid Al-Baghdadi yang menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya poin munculnya aliran Islam atau aliran ekstrim dalam Islam dalam sejarah Islam. Ada muncul beberapa kelompok ekstrim yang berada dari aswaja, yaitu ada kelompok Mu'tazilah, Khawarij, Syiah Rafidah, dan Wahabi. Kita bahas satu persatu. Dari Mu'tazilah ini kelompok yang menitikberatkan rasionalitas dalam memahami agama, bahkan mengutamakan akal dibandingkan wahyu. Kemudian yang kedua ada kelompok Khawarij. Kelompok ini sangat keras dalam mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi mereka itu mudah mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, itu mereka anggap kafir, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kelompok Syiah Rafidah. Syiah Rafidah kelompok yang meyakini bahwa kepemimpinan hanya boleh berada di tangan Ahlul Bait, yaitu keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga kelompok Wahabi atau Salafi. Nah, kelompok ini tuh yang menolak tradisi tasawuf dan pendekatan kultural dalam Islam. Namun, aswaja tetap mempertahankan jalan tengah dengan prinsip tasawuf atau moderat, tasamuh atau toleran, tawazun yang seimbang, dan i'tidal yang adil. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang aswaja di Indonesia.
Di Indonesia, Aswaja sendiri itu sangat berkembang melalui ajaran Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya dan akulturasi dengan tradisi lokal. Beberapa cara yang mereka lakukan antara lain yaitu satu, menggunakan kesenian dengan wayang, gamelan sebagai media dakwah mereka. Kemudian yang kedua, Wali Songo juga membentuk pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, lalu mengenalkan Islam secara bertahap dengan menyesuaikan adat setempat. Dengan menyesuaikan adat setempat, para Wali Songo ini mudah berbaur dengan akulturasi budaya yang berada di tempat tersebut, sehingga Islam juga mudah diterima oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Hingga kini, organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama menjadi representasi Aswaja di Indonesia dengan prinsip-prinsip tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal. NU juga aktif dalam berbagai aspek seperti pendidikan, sosial, dan dakwah. Dan untuk menjaga keberlanjutan Islam Aswaja di Indonesia, selain NU juga ada beberapa organisasi lain seperti Muhammadiyah juga turut serta dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan yang berbeda, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang moderat. Peran pesantren, majelis taklim, serta kegiatan dakwah juga semakin berkembang dalam pemanfaatan teknologi digital, sehingga penyebaran ajaran Aswaja semakin luas dan menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang. Selain itu, Aswaja di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan ideologi transnasional yang berusaha menggeser Islam moderat, dan oleh karena itu, para ulama dan cendekiawan muslim terus berupaya menjaga keutuhan ajaran Aswaja dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan pada zamannya. Nah, teman-teman, itulah sejarah perkembangan Islam dari zaman Rasulullah SAW hingga munculnya Aswaja di Indonesia. Semoga kita terus berpegang teguh pada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan lupa like video ini. Saya undur diri. Bila ada kekurangan dan salah kata, saya Regista Eka Marita memohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.